warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi kami akan melakukan penelitian di Sekolah SMK Negeri 10 Medan. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami perwakilan mahasiswa dari Unimed datang ke sini untuk melakukan penelitian tentang media, model dan strategi apa yang digunakan pada guru ya untuk diajarkan ke siswa tata kecantikan. Baik Bu, sebelum masuk ke sesi pertanyaannya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Intan Salsa Anissa. Perkenalkan Bu, nama saya Arisa Yuni Sinaga. Izin Bu, kalau boleh tahu Bu, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Susu Putri. Itu aja ya, nggak usah lengkap-lengkap. Iya Ibu. Terus Bu, Ibu mengajar di mata pelajaran apa Bu? kalau di kelas 11 saya mengajar konsentrasi keahlian kecantikan. Nah, di konsentrasi keahlian kecantikan itu dibagi lagi. Karena kan untuk kelas 11 itu dia ada 12 jam. Jadi dibagilah, ada pelajaran pewarnaan rambut itu gurunya lain. Kalau saya khusus pelurusan rambut. Terus Bu, Ibu udah berapa lama ngajar di bidang kecantikan ini? Saya mengajar di SMK 10 sudah jalan udah hampir lah, ini bulan 10 ini sudah 27 tahun. Cuman mengajar di kecantikan, saya sebetulnya basicnya tata boga. Jadi tahun 1998 saya keluar SK-nya, SK saya keluar berarti saya sudah masuk sini kan. Tahun 2000 saya ini kan masih CPNS itu, PNS-nya tahun 2022 lah saya di kecantikan. 2002. Kalian kurangkan dari sendiri. Jadi sebelum 2002 saya masih di kecantikan. Ibu, pertanyaannya gini Bu, model pembelajaran apa yang biasanya Ibu ajarkan saat mengajar? Jadi sekarang ini kan kurikulumnya sudah berubah ya, sudah kurikulum merdeka, cuma dia pendekatan di learning ya. Nah, untuk mata pelajaran saya itu, kamu tadi tanya metode apa model? Model pembelajaran Ibu. Nah, model pembelajarannya itu namanya PBL, atau problem based learning. Oh, problem based learning. Itu biasanya kalau ini ya, masing-masing guru itu agak ada perbedaan, tapi kalau dia kejuruan itu hampir sama, karena mereka ini kan basic itu nanti akan melakukan praktek. Jadi kalau misalnya guru bahasa Indonesia mungkin beda. Itu modelnya. Terus Ibu, ini dulu alasan apanya itu. Terus Ibu, kenapa Ibu itu memilih model PBL tersebut Bu? Karena PBL ini selain dia ini ya, itu berhubungan sama metode. Jadi untuk pelajaran pelurusan rambut ini memang kenapa menggunakan PBL gitu ya, karena menggunakan metodenya itu diskusi kelompok, ada di situ observasi visual, terus sama kayak kalian juga proyek mini dan presentasi. Ini masih yang, jadi ada dua dia ya, ada nanti ini teori dulu baru mereka melakukan praktek. Gitu. Jadi itu berhubungan antara yang kamu tanya sama model sama media itu, metode sama model itu dia saling berhubungan. Untuk medianya Bu, media apa yang sering Ibu pakai atau Ibu gunakan? Media, biasanya media itu seperti PowerPoint, laptop kan, terus menonton YouTube, video, atau seperti kalau mini riset itu biasanya siswa disuruh ke salon
Iya, gini, kan gini, kenapa bisa sih diterangkan gitu ya, tapi dengan dia melihat langsung pelurusan kan, dia melihat pelurusan itu ternyata seperti ini, nanti dia ngasih ini, nanti kan dia nanya kenapa ya kak ini harus berapa menit, harus sekian menit pendiamannya karena gini ada itu di sini. Cuman kita gini lah, kalau di ini kan ada yang punya salon ya, kayak guru-gurunya ada, jadi supaya dia nggak terlalu lama kali, kita kasihlah itu sampai ini aja, atau mungkin ada saudaranya yang punya salon gitu. Pertanyaan berikutnya Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya, kalau tantangannya itu apa ya? Siswanya ya. Sebetulnya sih tantangannya nggak terlalu ini ya, tidak terlalu sulit itu. Paling mereka itu pernah ada klien. Jadi kalau tergantung pelajarannya ya, kalau kan anak dulu lain sama anak sekarang ya. Kalau yang dulu mbak yang kayak ini dulu ibu masih muda-muda lah dulu kan. Mereka kalau misalnya nggak ada klien, antar teman itu disuruh. Mau dia keriting, mau pelurusan, mau keluar antar teman itu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ke siswa, harus punya surat tanda tangan dulu gitu. Kayak gitu sekarang gitu lah. Apalagi yang agak fatal gitu, pewarnaan harus ada itu. Tapi kadang memang jarang dilakukan, tapi harus. Kenapa? Terjadi ada bully gitu. Kita bilang ini ya, cantik kali kamu hari ini, nah itu sudah bully. Bisa ada undang-undang. Jadi kita sebagai guru untuk berbicara aja harus hati-hati. Jadi tantangannya itu. Jadi ya pandai-pandai kita lah. Jauh sebelum hari itu sudah kita sampaikan, kalau enggak kamu nggak ada nilai gitu. Kita cari siapa guru yang mau jumpain ibu ini gitu, yang rating kan. Atau ya kita inilah pandai-pandai kita lah. Itulah tantangan bagi siswanya juga memang untuk mencari klien yang kecantikan kan. Kalau rias kan mereka antar teman. Selanjutnya, kan setiap siswa itu Bu, gak semua sama kemampuannya dalam penalarannya, mungkin menangkap materi atau praktek yang Ibu buat gitu kan Bu. Bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang seperti itu? Dalam belajar ya? Iya. Teori apa praktek? Dua-dua Bu. Dua-dua. Iya. Nah kalau dia teori, kan ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang pintar kan. Jadi caranya supaya yang lemah ini pun hafal, kita buat berkelompok lagi. Misalnya gini, kayak ibu pelurusan rambut. Sebelum kita kasih tahu sampai ke pelurusan, ada berapa jenis pelurusan, kita buat kelompok. Nah ini kalian cari, silakan dulu. Jenis pelurusan ada berapa, kan ada smoothing, rebonding dan lain sebagainya. Hafalkan. Kalau itu kita bebaskan aja kelompoknya, udah. Jadi kan dihafal dulu. Ada nanti yang main-main nggak mau kan? Ya kita benar-benar begitu masuk udah selesai. Belum Bu, saya tunggu 15 menit. Kalau sudah, yaudah panggilnya namanya hafal. Baru yang lain presibu tuh baru. Nah gitulah dia orang musik itu. Terus gini, anak-anak ini dia gila nilai. Saya bilang gila nilai, nilai tinggi, lebih tinggi dari kalau dulu. Itulah kelebihannya itu. Jadi kita pun semangat hafal. Nanti hafal dia, Bu saya masih hafal yang itu, hafalnya baru kita tandai. Jadi dia senang gitu, oh ada interaksi Bu ini. Kan ada guru hafal, dia hafal sudah habis kan. Kalau saya nggak hafal, nanti kasih nilai. Hafal Bu, saya masih ini, saya hafalan dulu. Jadi lama-lama hafal semua gitu. Itu kalau teori. Kalau praktek, kita gabungkan dia, yang lemah sama yang pinter. Jadi harus ini, tapi kita kasih ini juga, kita kasih ke wewenang mereka kan. Coba kalian cari kelompoknya, tapi jangan monoton ya, harus ada yang lemah. Ya janji Bu. Nah, dia membaur. Untungnya anak-anaknya itu mau berbaur ya. Ada kalau yang dulu ya, pernah ibu lakukan gitu kan, gak ada yang mau kan. Siapa yang mau berkelompok sama dia? Nanti kalau mau ngajarin, ibu kasih tambah nilai loh. Betul Bu. Nah itulah dia. Jadi alhamdulillah tercapai. Bagaimana cara Ibu menilai hasil belajar siswa serta efektivitasnya pembelajaran yang dilakukan? Kalau menilainya
itu kan ada, bukan hanya dia menilai itu bukan hanya sekedar dia itu mampu, dia itu hafal ya, nilai tinggi, tapi dilihat juga nilai apanya, sifatnya, karakternya seperti apa gitu. Jadi bukan monoton hanya itu. Nah, nanti setelah nanti kita sudah tahu nilainya, anaknya tipenya seperti ini. Nah, itu kan ada ya, agamanya seperti ini. Mungkin gini ya, kalau yang Kristen mungkin ya nggak pernah mau berdoa, nggak pernah ikut kebaktian. Muslim pun seperti itu. Jadi semua itu ada penilaian. Baru nanti begitu mau sebelum ini ya, sebelum ujian atau setelah nanti selesai ujian kan ada penilaian. Kita nanti berdiskusi sesama guru. Bagaimana si Anu? Bagaimana si A? Nah, dia di pelajaran ini gini, sifatnya gini. Ada yang satu bilang gini, nggak usah tuh, itu gini. Kemarin disuruh gini, dia gini. Dan nanti lagi guru, oh gini, ini rajin ini. Jadi kan kita samakan persepsi. Dia nggak suka hati gurunya, apalagi sekarang kan ini ya, dia udah jadi satu untuk pelajaran misalnya kelas 11. Pelurusan, pewarnaan, sanggul, itu udah jadi satu, namanya konsentrasi kalian. Kalau dulu kan dipecah kan, nilai pelurusan lain, pewarnaan lain, sanggul lain, berting lain, ini nggak digabung. Sampai kelas 12, inilah dia deep learning ini, inilah dia kurikulum merdeka. Tahu nggak deep learning itu? Pembelajaran mendalam ke depannya. Ya harus lebih ini ya, lebih percaya diri, karena kalau nggak percaya diri berarti kan ragu-ragu ya, gampang kali dijudge gitu. Terus lebih harus harus mengetahui juga ini hukum-hukum. Undang-undang ya. Iya, undang-undang itu harus tahu kalian. Karena zaman sekarang gampang kali. Ya, karena gini loh, karena mereka ini sikit-sikit ngadu sama orang tua. Kalau gini aja ya, kalau zaman dulu kan, kalian pernah nggak dijewer guru kalian? Pernah nggak, Bu? Nggak apa-apa kan, mama kalian kalau kalian tanya pasti marah kan? Sekarang nggak datang nih rame-rame, nggak terima dia. Makanya saya bilang kalian harus pahami juga, setidaknya tahulah hukumnya itu apa. Untuk hukum di ini ya, di di pendidikan ini, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena kedepannya kalian ini pasti lebih berat dari kami ya gitu. Jadi kalau saat ini ya, peran paling depan itu orang tua sama siswa. Kita sepertinya di bawahnya gitu, mereka lebih ini lagi gitu, lebih tuntutannya lebih tinggi. Setidaknya kita ini guru harus lebih tahu satu hari daripada mereka. Jadi jawaban yang telah Ibu sampaikan ke kami, semua informasi yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat untuk keperluan. Iya, itu betul. Oke ya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke. Assalamualaikum Oke. Ya, amin.